Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ketemu lagi ya dengan kita HSE Tambang Channel lah. Jangan lupa di like and subscribe, lalu di share ya. Baik, teman-teman ya, pada hari ini kita akan membahas terkait prioritas lalu lintas unit tambang. Nah, ini agak menarik ini karena kaitannya akan luas dia. Baik itu nanti ke standar jalan angkut tambang, pengoperasian unit tambang, sehingga nanti akan diketemukan prioritas lalu lintas unit tambang. Nah, kaitannya akan luas ya, karena nanti kita akan membahas juga terkait rambu-rambu jalan pertambangan ya. Itu akan sangat luas, tapi pada hari ini kita akan fokus pada satu titik terkait lalu lintas unit tambang. Nah, dalam pengoperasian alat tambang atau lalu lintas unit tambang itu diatur menjadi 7 bagian. Ada 7 bagian unit lalu lintas tambang. Ini cukup menarik. Kenapa? Karena ini mencakup terkait poin keselamatan teman-teman ketika mengoperasikan alat atau mengoperasikan unit, atau mungkin mengoperasikan sarana di area pertambangan ya. Jadi yang pertama itu, kalau kita ngacu ke regulasi, banyak yang membahas terkait jalan angkut, membahas terkait pengoperasian unit, sama terkait rambu-rambu jalan pertambangan. Kita ambil satu contoh yang jelas-jelas membahas terkait rambu-rambu jalan pertambangan, itu ada di SNE 6351 2016 ya, terkait rambu-rambu jalan pertambangan. Baru ada di Kepdirjen 185 yang terupdate tentang SMKP tahun 2019, itu ada di halaman 179 sampai dengan 181. Nah, teman-teman bisa baca itu nanti di filenya ya, terkait pengoperasian kendaraan di jalan tambang dan jalan angkut. Terus ada juga di Kepmen 1827 tahun 2018, lebih tepatnya di halaman 98 terkait tanggul jalan pertambangan. Nah, itu terlalu luas kalau kita membahas ke sana. Kita balik ke awal, bahwasanya fokus kita di prioritas unit jalan lalu lintas tambang. Baik ya, yang pertama itu teman-teman harus memprioritaskan namanya kendaraan emergency. Nah, ini menarik nih. Apa maksudnya kendaraan emergency? Kendaraan emergency itu bisa ambulan, bisa rescue car atau mobil rescue, mobil emergency response, dan fire truck atau pemadam kebakaran. Itu masuk dalam kendaraan emergency. Terus tambahannya sarana emergency. Nah, bedanya sarana sama kendaraan, kalau kendaraan tadi udah jelas ya, 3 kriteria. Ada ambulan, ada rescue car, ada pemadam kebakaran. Nah, kalau sarana emergency bisa jadi sarana yang kita pakai untuk operasional, tetapi terlibat langsung dalam pertolongan, terlibat langsung dalam keadaan emergency, terlibat langsung dalam keadaan darurat, atau mungkin dia mengevakuasi korban sebelum rescue car datang, sebelum ambulan datang. Bisa jadi sarana menjadi sarana emergency. Itu ya. Terus yang kedua, unit pengangkut bahan peledak. Nah, kenapa unit pengangkut bahan peledak harus diprioritaskan? Karena banyak potensi ya, banyak potensi ketika misalnya pengangkut bahan peledak ketika ada kegiatan blasting harus berhenti, harus mengalah di beberapa titik, sehingga suplai bahan peledak itu akan terlambat sampai ke area blasting. Akan banyak potensi yang ditimbulkan di sana, sehingga dia menjadi prioritas kedua selain unit emergency ya. Terus yang ketiga, ada unit lowboy atau trailer yang mengangkut alat berat muatan ya. Itu yang ketiga. Lalu kita lanjutkan ke yang keempat. Yang keempat masuk ke haul truck atau dump truck dengan posisi muatan. Nah, baru dilanjutkan yang kelima dengan dump truck yang posisi kosongan. Itu ya. Lalu dilanjutkan dengan yang keenam itu unit supek atau unit support. Bisa jadi water truck, bisa jadi fuel truck, bisa itu termasuk unit supek ya, kategorinya termasuk unit supek. Dan yang terakhir yang ketujuh baru dia sarana, bisa jadi bus dan LP atau like pehil, sarana pengawas, sarana project manager, sarana safety, atau sarana teman-teman lain yang sifatnya mobile.
itu termasuk dalam hal itu bus karyawan menjadi prioritas terakhir. Nah, teman-teman dari HSE, nah, pertanyaannya siapa sih yang mengatur lalu lintas di tambang ini? Nah, yang mengatur lalu lintas di tambang ini ada namanya dari safety atau bagian keselamatannya. Teman-teman safety ketika mengatur lalu lintas akan berpacuan kepada 7 unit prioritas di area tambang ini. Ya, oke. Nanti nextnya di video selanjutnya kita akan membahas terkait prosedur pengoperasian alat tambang sama standar jalan dan angkat dan angkut. Panjang ya, jadi kalau kita bahas di satu episode gak selesai kita nanti, jadi banyak nanti step-stepnya. Kalau ada yang mau ditanya silakan di kolom komentar. Oke, jangan lupa teman-teman di subscribe. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semangat pagi.